Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Marcelina Salempang, NIM 220301 502038, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Program mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang periode dan tugas perkembangan. Periode dan tugas perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah pertambahannya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Periode perkembangan. Menurut Santruk pada tahun 2010, periode perkembangan itu terdiri atas 3 periode, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Yang pertama yaitu periode sebelum lahiran. Periode ini merupakan saat pertumbuhan yang sangat luar biasa dari satu sel tunggal atau yang beratnya kira-kira 1 sampai 20 juta ons menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan tingkah lakunya. Ada 6 ciri-ciri penting masa prakelahiran, yaitu yang pertama, pada saat ini sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan. Yang kedua yaitu kondisi-kondisi baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan. Yang ketiga yaitu jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan. Yang keempat yaitu perkembangan dan pertumbuhan yang moral lebih banyak terjadi selama periode pranatal dibanding dengan periode yang lain. Yang kelima yaitu periode prakelahiran merupakan masa yang banyak mengandung bahaya baik fisik maupun psikologis. 2. Periode bayi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, ekspresi, dan emosi. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga yaitu masa kurangnya ketergantungan. Yang keempat yaitu masa meningkatnya individualis, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kelima yaitu masa permulaan sosialisasi. Yang keenam yaitu masa permulaan perkembangan pengelolaan peran seks seperti terkait dengan pakaian yang dipakainya. Yang ketujuh, masa yang menarik baik bentuk fisik maupun perilakunya. Yang kedelapan, masa permulaan kreativitas. Yang kesembilan, masa berbahaya baik fisik seperti kecelakaan atau psikologis atau karena perlakuan yang buruk. 3. Periode awal anak. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun prasekolah. Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperhatikan dirinya. 4. Periode pertengahan dan akhir anak. Periode ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 11 tahun. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematik. 5. Periode remaja. Periode remaja adalah masa transisi antara masa anak dengan masa dewasa, terentang dari usia sekitar 12 atau 13 tahun sampai usia 19 sampai 20 tahun.
yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosioemosional. Yang menjadi tugas kunci remaja adalah persiapan menghadapi masa dewasa. 6. Periode dewasa. Periode ini terdiri atas 3 masa, yaitu awal, pertengahan, dan akhir. Masa awal dewasa dimulai dari usia sekitar 20 tahun hingga 30 atau 35 tahunan. Masa pertengahan dewasa dimulai sekitar usia 35 hingga 45 tahun dan akhir pada usia 55 dan 65 tahun. Sementara akhir dewasa adalah terentang dari usia 60 atau 70 sampai mati. B. Tugas-tugas perkembangan. Yang pertama yaitu tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. A. Tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Yang pertama itu belajar memakan makanan padat. Yang kedua itu belajar berjalan. Yang ketiga itu belajar berbicara. B. Tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama itu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua itu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga itu belajar bergaul dengan teman sebaya. C. Tugas perkembangan remaja. Yang pertama itu mencapai kematangan dalam bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mencapai kematangan berperilaku etis. Yang ketiga itu mencapai kematangan emosi. D. Tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama yaitu memilih pasangan hidup. Yang kedua belajar hidup dengan pasangan nikah. Yang ketiga yaitu memulai hidup berkeluarga. E. Tugas perkembangan dewasa yang pertama yaitu mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Yang kedua yaitu membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang. F. Tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 2. Upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan. Penuntasan tugas-tugas perkembangan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus karena adanya berbagai hambatan yang muncul, baik faktor internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, terkait dengan kondisi individu itu sendiri, seperti anak yang dari kecil sering menderita sakit, mungkin tugas perkembangannya akan tersendat. Untuk mencegah hal tersebut, maka penting sekali bagi orang tua, khususnya ibu, untuk memperhatikan kesehatan anak pada saat berada dalam kandungan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan seperti faktor keluarga. Keluarga atau orang tua yang memperlakukan anak secara otoriter akan menghambat tugas perkembangan anak dalam aspek kemandirian atau kemampuan bergaul dengan orang lain secara baik.